menyempatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahar, Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini, bapak-bapak hebat. Semangat? Pokoknya tetap Semangat, semangat. betul sekali. Baik, bapak-bapak, hari ini kita akan melakukan coach dan coaching. Kebetulan di sini saya sebagai observernya. Nah, yang sebelum kita memulai, tentu ada beberapa hal yang harus kita bicarakan bersama, yaitu mendiskusikan tentang penilaian dari coaching itu sendiri. Nah, di sini kan Pak Bahar yang akan menjadi coach, Ya. Pak Aziz menjadi coaching. Ya, coaching. Baik, kalau begitu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bahar sebelum menentukan coach kepada Pak Aziz. Bagaimana sebelum kita mulai perasaannya Pak Bahar? Ya, sangat merasa semangat, tertantang karena ini merupakan sesuatu yang baru untuk kita pelajari. Semoga bisa lancar ya. Amin, luar biasa. Nah, Pak Bahar, kan dalam proses coaching itu tentunya ada kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira dalam coaching ini apa yang ingin Pak Bahar kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Baik Bu, jadi di antara 3 kompetensi barangkali ada, baik itu misalnya kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, misalnya dengan rasa begitu. Jadi dari ketiga kompetensi itu barangkali yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah yang kompetensi untuk kehadiran penuh barangkali. Kehadiran penuh yang ingin diobservasi ya Pak. Iya. Betul. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya Pak Bahar dalam coaching ini apa? Secara ideal indikator ketercapaiannya barangkali Bu, ketika misalnya proses coachingnya nanti bisa berjalan lancar, kemudian sesuai dengan alur tirta barangkali, kemudian melakukan ketiga kompetensi coaching tadi barangkali keberhasilannya ya. Keberhasilannya ya, yang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik, kalau begitu mari kita mulai, Pak Aziz. Siap Pak Aziz? Siap. Baik, kalau begitu silakan Bapak mulai. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahar. Apa kabar nih Pak Aziz? Alhamdulillah, ini pokoknya baik dah. Selalu semangat. Ya, jadi pertemuan kita mungkin sekitar 15 menit ke depan ini Pak Aziz. Iya. Jadi apa nih yang akan Pak Aziz coba bawa ini yang ingin dibicarakan ini? Jadi begini Pak Bahar ya. Untuk hari ini saya sengaja sebetulnya ketemu dengan Pak Bahar ini ada persoalan yang namanya saya selalu rasakan di kelas Ya. selalu dapat di kelas. Jadi intinya saya datang kepada Pak Bahar ya, mudah-mudahan ada solusi untuk itu. Ya, yaitu ada salah satu siswa saya yang selalu datang terlambat. Misalnya dalam seminggu biasa 2 kali, 3 kali datang terlambat. Permasalahan klasik Pak ya. Iya. Sekolah-sekolah ini tentang siswa kita yang menemukan beberapa masalah. Jadi tujuan dari apa yang Pak Aziz bahas tadi tentang ingin membicarakan masalah siswanya yang sering terlambat Pak ya. Kira-kira apa kekuatan Pak Aziz atau potensi apa yang Pak Aziz miliki untuk menemukan solusi dari permasalahan keterlambatan siswa kita tadi ini? Ya, jadi begini Pak Bahar ya. Selama saya mengajar di kelas ini memang anak ini adalah anak yang sering suka terlambat. Jadi ya,
Jadi mungkin kekuatan saya, potensi saya untuk mengatasi hal tersebut, anak tersebut. Mungkin salah satunya saya harus identifikasi dulu kenapa ya, bertanya kepada anak ini kenapa saya sering terlambat. Jadi itu ya, salah satunya saya harus banyak-banyak bertanya. Terus yang kedua mungkin saya bisa juga hubungi orang tuanya, menanyakan kira-kira kenapa anak ini sering terlambat. Jadi Pak Asis ini ceritanya nih mau menggali tentang misalnya kebutuhan, misalnya dasarnya ini anak ada yang tidak terpenuhi misalnya sehingga dia terlambat di rumah dan sebagainya barangkali. Apa hambatan atau kendala yang Pak Asis temukan terkait adakah misalnya berupa tantangan atau kendala yang Pak Asis dapatkan dalam menyelesaikan permasalahan anak tadi? Iya. Jadi persoalan anak ini sebenarnya saya sudah coba, tapi tadi ada kendalanya. Ada kendalanya. Anak ini sering tidak terbuka. Maksudnya dia tidak terbuka. Saya tanyakan apa masalahnya datang terlambat. Dia bilang tidak ada yang antar. Nah, saya konfirmasi ke orang tuanya, dia bilang ternyata dia lambat bangun. Jadi waktu belakang, jadi hambatan ketidakjujuran anak ini yang menurut saya yang bisa menghambat proses mengubah anak ini. Jadi saya tidak bisa mengambil tindakan yang pas untuk mengubahnya anak karena ada ketidakjujuran dalam menyampaikan informasi. Oke, penyebabnya tadi Pak Asis tidak ada yang antar, kemudian lambat bangun ya. Iya. Oke. Menurut Pak Asis, pengalaman Pak Asis dalam menangani siswa misalnya yang sering terlambat ini, kira-kira ketika dia tidak ada yang antar, kemudian lambat bangun, solusi seperti apa yang kira-kira bisa Pak Asis ambil untuk menyelesaikan masalah ini untuk siswa kita tadi? Solusinya salah satunya ya memberikan motivasi lah terhadap anak ini bahwa diharapkan dia untuk tidur cepat supaya bisa bangun. Terus tidak juga berlarut-larut misalnya dia main game kalau malam sehingga bisa menyebabkan dia terlambat bangun seperti itu. Jadi yang saya lakukan ya salah satunya mungkin nanti insya Allah itu tadi memberikan motivasi bahwa mereka ya dia harus tidur cepat sesuai dengan waktunya. Terus yang kedua nanti juga mungkin saya akan komunikasikan dengan orang tuanya, minta bantuan bahwa kalau bisa anaknya nanti disuruh ya diarahkan untuk tidur cepat. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya Pak Asis ini sudah punya strategi ya, khusus untuk saya berpikir begitu masalah tersebut. Jadi kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ini Pak Asis? Keberhasilan penanganan siswa tersebut menurut Pak Asis itu seperti apa? Jadi saya menganggap diri saya berhasil kalau anak ini sudah tidak datang terlambat. Dia datang tepat waktu, belajar seperti biasa dengan teman-temannya dan datang tepat waktu. Jadi simpel saja sebetulnya. Saya hanya berusaha anak ini supaya bisa datang cepat, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Komitmen dari tujuan Pak Asis ini seperti apa? Apa komitmen yang coba Pak Asis tetap pegang supaya ini program ini bisa, atau solusi dari Pak Asis tadi ini bisa memberikan solusi juga untuk si anak tadi? Iya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin besok saya sudah harus terapkan bahwa saya harus membangun komunikasi dengan anak, menanyakan kendala apa yang menyebabkan dia datang terlambat. Terus saya juga akan kasih solusi kalau misalnya dia bangun terlambat berarti paling tidak dia harus tidur cepat. Terus yang kedua mungkin saya juga akan berkomunikasi nanti dengan, ini komitmen saya, saya akan membangun komunikasi yang positif terhadap orang tuanya.
orang tuanya untuk selalu aktif mengingatkan dan mengarahkan anaknya untuk tidur cepat, terus bangun dengan cepat, dan bisa diantar sekolah dengan tepat juga, sehingga dia bisa belajar seperti biasa dengan teman-teman. Intinya itu Pak ya. Seperti apa misalnya atau tadi kan Pak Asis bisa sudah melakukan atau punya solusi tadi itu, kemudian misalnya sudah bisa mengkomunikasi ke orang tua juga. Siapa lagi selain Pak Asis kemudian orang tua yang bisa membantu Pak Asis kira-kira untuk atau mendukung Pak Asis dalam mencari solusi dalam pemecahan masalah ini? Siapa lagi kira-kira? Jadi ya tentu saya harus banyak juga berkomunikasi dengan teman-teman, ya kan rekan-rekan guru yang lain, karena dalam kelas bukan hanya saya mengajar, tempat dia rajin pada saat teman lain mengajar, tapi pada saat saya mungkin dia malas. Nah, makanya mungkin saya berkomunikasi dengan teman-teman, sempat ada solusi mudah-mudahan dia berikan. Terus saya juga akan komunikasikan dengan penjaga sekolah, bisa secara langsung mungkin nanti diberikan pemahaman mungkin tentang aturan ke sekolah datang tepat waktu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mungkin bisa minta bantuan terhadap selain dia dengan orang tuanya tadi, saya akan memberikan bantuan dengan teman-teman rekan guru, dengan penjaga sekolah atau satpam sekolah, supaya bisa lebih memprioritaskan anak yang selalu datang terlambat ini. Itu satu anak saja Pak atau ada banyak? Iya, untuk dalam kelas saya ini satu anak ini yang memang sering. Mungkin ada beberapa itu, tapi mungkin karena ada hal tertentu ya tidak sesering anak yang satu ini. Oke, baik. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Asis tadi, dan Pak Asis sudah memberikan tadi, sudah muncul tentu solusi-solusi yang Pak Asis lakukan ya. Kira-kira apa nih tindak lanjut misalnya setelah Bapak Asis melakukan melakukan solusi yang tadi Pak Asis ini rencanakan, mungkin kedepannya bisa kita refleksi lagi pertemuan kita, kemudian melakukan diskusi-diskusi kembali. Mudah-mudahan Bapak tetap ada waktu, meluangkan waktu untuk selalu berkomunikasi, sharing, curhat tentang persoalan diri kita, termasuk salah satunya tadi ini Bapak ya. Jadi setelah mungkin dalam besok mungkin saya sudah melakukan komitmen itu, mau melakukan rencana ya, strategi yang saya akan melakukan tadi, nanti saya akan komunikasikan ke Bapak lagi lah. Baik. Bagaimana perkembangannya anak tadi. Jangan bosan-bosan Pak ya. Oke, jadi mungkin terakhir Pak, perasaan Pak Asis barangkali setelah atau pasca coaching ini seperti apa kira-kira dalam tentang masalah Bapak tadi? Ya, jadi alhamdulillah setelah saya komunikasi dengan Bapak, sharing, curhat dan persoalan anak didik saya, ternyata saya bisa mengembangkan potensi untuk melaksanakan sendiri, menyelesaikan sendiri persoalan. Terima kasih Bapak sudah membuka pikiran saya untuk itu. Jadi saya sudah agak mulai tenang ini dan sudah punya rencana ke depannya supaya bisa, salah satu target saya ini adalah mengubah anak didik saya yang suka terlambat ini menjadi anak yang rajin, mungkin seperti itu Pak. Alhamdulillah, semoga itu menjadi cita-cita kita bersama Pak ya. Jadi saya kira cukup sekian barangkali pertemuan kita Pak Asis. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak percakapannya. Wah, saya juga menyimak sangat asik sekali dan sampai akhir tetap semangat. Luar biasa coach dan coachingnya ini. Baik Pak Bahar, kita lanjutkan tadi setelah saya melakukan pengamatan terhadap coach dan coach Bapak. Tentunya di sini saya mau menyampaikan pertanyaan, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator tercapai pengembangan terhadap apa yang Bapak inginkan di awal tadi?
Saya kira yang saya sudah lakukan itu sudah mencoba melakukan coaching sesuai dengan kompetensi coaching yang ada. Misalnya saya bisa menghadirkan misalnya kesadaran penuh, kemudian mencoba menjadi pendengar yang aktif. Namun ada beberapa hal yang saya masih menganggap itu agak kurang, misalnya pada bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Jadi mungkin itu harus saya latih lagi kembali. Baik, ya sesuai juga tadi yang pengamatan saya bahwa Bapak sudah melakukan alur cerita ini, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan untuk apa coach ini, kemudian Bapak mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana, kemudian menyimpulkan dan menanyakan tindak lanjut, dan itu Bapak sudah lakukan dengan baik, alhamdulillah. Dan ya Bapak juga menginginkan, yang ingin dikembangkan adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi coaching kita itu sendiri. Betul. Baik, luar biasa sekali. Dikembangkan lagi. Iya, terima kasih. Saya kira apa yang kita lakukan ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.